Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 0637152 dan rekan saya Nabila Irnianda dengan NIM 0631713 dan juga Alia Adani dengan NIM 063171022. Kami adalah mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri dari Universitas Trisakti. Kali ini kami ingin membahas mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OSAS 8001. OSAS merupakan singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment Series yang merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan. Sistem atau OSAS 8001 ini memiliki sebuah tujuan, yaitu melindungi para pekerja dari sebuah hal yang tidak diinginkan yang melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, serta kondisi dan juga lingkungan kerja yang bertujuan untuk mencegah serta mengurangi kecelakaan kerja karena tentunya dapat muncul secara tiba-tiba dari lingkungan ataupun juga pekerjaan yang dilakukan. Di sisi lain, dapat juga menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, serta produktif. OSAS 8001 ini sangat penting, khususnya bagi industri yang memiliki resiko kerja yang sangat besar, yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi seperti perusahaan minyak dan gas. Selanjutnya adalah tujuan dari OSAS 18001. OSAS 18001 ini menyediakan kerangka efektivitas dari manajemen K3 yang terdiri dari kesesuaian dan peraturan perundang-undangan untuk dapat diterapkan pada aktivitas dalam bekerja yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kondisi sehat dan aman pada para pekerja serta mencegah terjadinya potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Berikutnya dilanjutkan dengan manfaat utama dari OSAS 18001. OSAS 18001 memiliki 4 manfaat utama. Yang pertama adalah untuk melindungi pekerja dari segala macam bahaya kerja yang dapat mengganggu kesehatan dari pekerja tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mematuhi peraturan pemerintah yang ada di Indonesia, lalu meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Seperti konsumen akan lebih yakin pada perusahaan tersebut jika suatu perusahaan telah menetapkan standar seperti OSAS 18001 pada saat melakukan sistem produksi dari produk tersebut. Kemudian membuat sistem manajemen menjadi lebih efektif karena semuanya akan terdokumentasi dengan lebih baik. Kemudian dilanjutkan dengan 11 prinsip dari OSAS 18001. Yang pertama adalah semua pekerja memiliki hak, yang intinya harus dipastikan bahwa hak-hak tersebut sudah dilindungi. Kemudian yang kedua ada kebijakan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja harus ditetapkan secara tegas dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, harus ada komunikasi yang baik antara mitra sosial. Mitra sosial itu seperti pengusaha dan pekerja dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang keempat, program K3 dan kebijakan harus bertujuan baik dalam hal pencegahan dan perlindungan. Lalu yang kelima, perbaikan terus-menerus K3 harus dipromosikan. Yang keenam, ada informasi penting untuk pengembangan dan pelaksanaan program serta kebijakan yang efektif. Yang ketujuh, terdapat promosi kesehatan adalah unsur utama dari praktik kesehatan kerja. Yang kedelapan, pelayanan kesehatan kerja yang mencakup semua pekerja harus dibentuk. Kemudian yang kesembilan, untuk pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dari lingkungan kerja yang sehat dan aman. Yang ke-10 yaitu pekerja, pengusaha, dan pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab, tugas, dan kewajiban tertentu. Dan yang terakhir atau yang ke-11 adalah kebijakan harus ditegakkan, seperti harus ada sistem pemeriksaan dan evaluasi di tempat kerja untuk memastikan bahwa terdapat kesesuaian langkah-langkah K3 dan undang-undang tenaga kerja lainnya dengan implementasi yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah penerapan OSAS 18001. Dalam penerapannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyatakan komitmen terhadap sistem OSAS dengan adanya tanda tangan dari top manajemen yang selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan bahwa setiap karyawan paham dan mengikuti serta menjalankan implementasi dari OSAS. Yang kedua adalah menentukan ruang lingkup OSAS dengan mempertimbangkan jenis usaha atau pekerjaan, lokasi usaha atau site, dan kesiapan SDM atau infrastruktur dan finansial. Yang ketiga adalah pembentukan steering committee, yaitu membentuk kelompok kerja yang terdiri dari seorang wakil pada setiap unit kerjanya.
Tujuan dari pembentukan ini adalah untuk dapat mempertanggungjawabkan dalam mengembangkan OSAS pada departemen masing-masing, menjadi fasilitator, memberikan sosialisasi, serta mengawasi jalannya OSAS, dan juga menjadi penghubung antara manajemen dan unit kerjanya. Yang keempat adalah menetapkan anggaran seperti biaya konsultasi dan training, biaya perizinan alat kerja, biaya penyediaan infrastruktur dan penunjang implementasi dari OSAS, serta biaya training dan pelatihan personel. Kelima adalah menentukan pendamping atau konsultan yang berkompeten dan berpengalaman dalam membangun OSAS di perusahaan sebelumnya. Dan yang terakhir keenam yaitu memberikan peralatan untuk steering committee SMK 3 yang terdiri dari SMK 3 atau OSAS 18001 Awareness, dokumentasi SMK 3 atau OSAS Awareness, dan yang terakhir adalah internal audit SMK 3. Sekian penjelasan